Baik, terima kasih. Ke kamera Pak, izin Pak. Ya. Sebenarnya banyak persoalan yang kami bahas tadi di dalam, terutama sekali masalah infrastruktur di semua provinsi di kabupaten kota terjadi masalah. Jadi kami sampaikan kepada Pak Menteri supaya agar dapat dibenahi lah ya semaksimal mungkin di provinsi masing-masing. Saya kata seperti itu. Baik. Kalau soal PKDD nanti kalau misalnya pengurangan daerah harus memberikan keterangan seperti apa Pak? Apakah nanti ASN kan nanti otomatis ada kekhawatiran gaji dipotong dan lain-lain seperti apa? Itu jadi masalah besar kita semuanya. Jadi semua provinsi, kenapa? Ya ada usulan sendiri untuk KPMG. Ya. Itu sebenarnya jadi permasalahan kita semuanya. Jadi macam mana mekanismenya pemerintah pusat dapat mengambil kebijakan lah, ya seperti maksud di provinsi masing-masing kami. Itu kendala besar. Kenapa? Usulan apa yang diberikan kepada masukan? Ya semuanya kami mengusulkan supaya tidak dipotong. Anggaran kita tidak dipotong karena itu beban semua di provinsi kami masing-masing seperti itu. Bapak, jadi potongannya sudah ada belum? Kenapa? TKD-nya itu sudah ada dan nanti bebannya akan ditanggung. Sudah ada. Berapa boleh disampaikan Pak? Dalam kalau Aceh dalam 25% kena potong dan lain-lain ada 30, 35. Jadi bervariasi lah di Untuk setiap Aceh 25 ya Pak ya? 25. Kalau Bu Sherly? Total dana transfer dari pusat ke daerah untuk Provinsi Maluku Utara secara keseluruhan itu kita tahun 2025 itu 10 triliun sekian, di tahun 2026 itu sisa 6,7, jadi kita kepotong 3,5 triliun. Dari 3,5 triliun itu potongan terbesar itu ada di DBH, jadi potongan DBH kita itu 60%. Kita semua tadi masing-masing dari gubernur sudah menyuarakan pendapat kepada Pak Menteri Keuangan untuk dipertimbangkan karena kita dengan perencanaan dana transfer pusat ke daerah yang ada saat ini hanya cukup untuk belanja rutin. Belanja infrastruktur jalan jembatan itu menjadi berkurang sehingga kita minta untuk seperti tadi yang dikatakan Pak Gub Aceh untuk jangan ada pemotongan. Pak Menteri Keuangan akan mencari solusi yang terbaik bagaimana sehingga pertumbuhan ekonomi di daerah tetap jalan dan stabil. Tadi disampaikan sama Pak Purba nggak terkait dengan pemotongan ini, dan sebetulnya apa akan dialihkan untuk apa pemotongan ini? Peruntukannya untuk Tadi secara spesifik tidak dikatakan, tetapi sudah ada di penjelasan sebelumnya bahwa ini sebenarnya relokasi ke kementerian dan lembaga. Dan kemudian dari kementerian dan lembaga akan disalurkan kepada daerah kembali. Tetapi kan berapa dan bagaimana itu belum jelas. Berarti artinya anggaran yang biasanya langsung disalurkan ke pemerintah daerah ini akan kembali ke kementerian nanti balik ke akan daerah. disalurkan ke daerah lagi, tapi lebih panjang ya Bu ya alur Iya, penyalurannya. ya, benar. Berarti tadi secara umum seluruh pemerintah kepala daerah itu Tidak setuju gitu ya Bu? Semuanya tidak setuju karena kemudian kan ada beban P3K yang cukup besar dan ada janji untuk pembangunan jalan dan jembatan yang cukup besar dengan pemotongan yang rata-rata setiap daerah hampir sekitar 2-30% untuk level provinsi dan di level kabupaten bahkan ada tadi dari Jawa Tengah yang hampir 60-70% itu berat untuk pembangunan infrastruktur. Demikian, jadi ya mudah-mudahan Pak Menteri Keuangan bisa berkomunikasi dengan baik, mencari solusi yang baik sehingga kita untuk ke depan pembangunan infrastruktur tetap bisa berjalan dengan baik, gaji P3K dan belanja pegawai tetap jalan, pertumbuhan ekonomi sesuai yang diharapkan pun tetap jalan. Oke, siap. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya baik, rekan media, kami hari ini sengaja dari PPSI sengaja meminta waktu Pak Menteri untuk kami bercerita tentang keluh kesah kami di daerah, ya, karena dengan TKD yang dikirim ke daerah ini luar biasa turunnya. Nah daerah tentu banyak sekali yang merasakan dampak dari TKD itu sendiri.
Di antaranya ada daerah yang mungkin sulit membayar TPP-nya, ya. Operasional belanja pegawai besar sekali, apalagi ada keharusan membayar P3K dan sebagainya, ya. Nah, ini luar biasa berdampak terhadap APBD kami 2026 ke depan. Maka dari itu, semua daerah tadi menyampaikan apa-apa yang dirasakan di daerahnya masing-masing terkait dengan keberlangsungan pembangunan di daerahnya. Kita akui 2026 berat sekali memang teman-teman daerah, apalagi daerah yang fiskalnya rendah, ya, PAD-nya rendah, TKD-nya juga rendah, ini berdampak luar biasa. Nah, Pak Menteri respon tadi, beliau respon sekali dan berjanji nanti di 2026 karena sudah menjadi produk hukum undang-undang APBN, beliau tadi berjanji di 2026 sambil nanti berjalan dievaluasi lagi, ya. Evaluasi lagi APBN, APBD yang TKD ke daerah itu nanti akan lihat nanti ke depan. Pak, dari untuk potongan TKD di daerah Bapak berapa Pak? Kami daerah itu variasi ya. Untuk daerah Bapak? Kalau saya sih besar juga dari 4,6 tinggal 3,1 triliun lagi. 1,3 lebih. 1,3 T ya turunnya gitu. Dari DAU, DBH, tunda salur ya. Nah, itu semua gabung ke sana semuanya gitu. Ya, itu aja intinya. Berarti tadi kebanyakan kepala daerah kan tidak setuju Pak dengan kegiatan tersebut. Iya, memang repot memang. Saya bilang tadi kalau daerah PAD-nya kecil, yang banyak menggantungkan nasib dengan TKDD, maka sulit mereka untuk mengembangkan daerahnya. Apalagi bicara visi misi, ya kan? Tidak lagi bicara visi misi, yang penting roda pemerintahan jalan aja, oke lah itu, ya kan? Artinya apa? Jangan sampai TPP yang hak pegawai terganggu gitu, karena berdampak kepada kinerja daerah nantinya, ya kan? Itu masalahnya. Pak, tadi sampaikan nggak sih Pak, untuk pemotongan dari TKD ini akan dialihkan kemana? Apakah ada kabar dialihkan ke sejumlah program prioritas pemerintah presiden, mungkin kayak MBG itu ada keputusan ke sana nggak Pak? Iya, kita tidak ke sana ya, tapi yang pasti kan itu diatur oleh pusat dan belanja kementerian. Kata Pak Menteri ada 1.300 triliun itu di belanja kementerian yang akan dikasih ke daerah. Nah, tapi kan nggak tahu kita apa programnya. Nanti kita usulkan juga ke pusat, misalnya kita usulkan misalnya ke beberapa lembaga juga nggak ada yang sampai ke daerahnya belum turun juga, ya kan? Nah itu aja ini. Pak, harapannya apa ini kan artinya dari Pak Menko sendiri akan memberikan tadi dikatakan akan memberikan solusi terbaik. Solusi ya di Nanti daerah. akan di follow up lagi untuk membicarakan. Ya. Oke, media semua ya. Makasih. Sudah? Iya. Ya Pak. Sampaikan tadi pembahasannya sama Menkyu apa aja Pak? Ya, yang pertama tadi kita tentu para kepala daerah banyak menyampaikan beberapa problem kita dalam penyusunan APBD 2026 karena setelah kita melihat surat edaran yang disampaikan tentang alokasi anggaran baik itu dana bagi hasil kemudian juga dana alokasi umum itu hampir semua daerah kita mengalami efisiensi yang kedua. Jadi kita menyampaikan problem-problem kita Pak Menteri karena ini P3K kemudian kita mendapat ketambahan banyak dan itu juga membebani APBD kita. Kemudian yang kedua, kepala daerah baru ini kan banyak sekali
yang kita janjikan kepada masyarakat. Nah, tentu kita berharap bahwa alokasi anggaran yang cukup itu bisa merealisasikan apa yang kita lakukan. Apalagi hampir semua visi misi kita itu juga sejalan dengan asta-cita Bapak Presiden, apalagi mendukung program-program seperti misalnya Koperasi Merah Putih, BGN, kemudian sekolah rakyat. Ini semua ada kaitannya dengan program-program seperti misalnya sekolah gratis, kesehatan gratis. Ini membutuhkan anggaran yang besar. Jadi lebih banyak berkeluh kesah sama Pak Menteri tadi. Lalu tanggapan dari Pak Menteri seperti apa? Pak Menteri mendengar dan beliau menyampaikan, ayo kita ini sudah keputusan, kita jalani, kemudian kita lakukan evaluasi. Pak Menteri menyampaikan kalau itu benar-benar membutuhkan oleh masyarakat, nanti akan kita komunikasikan lagi dengan pemerintah daerah. Tapi dari sampaian paparan Pak Menteri tadi, daerah apa? Potong berapa Pak untuk TKD-nya? Kalau kita kurang lebih sekitar 45%. Dari yang transaksi sebelumnya Dari sebelumnya, kalau misalnya DBH kita dari 700, sekarang tinggal 200. Kemudian misalnya ya sekitar 1,2 T lah dari 6 triliun APBD kita. Jadi harapannya ini supaya kebijakan yang Ya, harapan kita kalau bisa daerah diberi kepercayaan untuk bisa mengelola anggaran. Karena bagaimanapun juga semua kepala daerah yang baru terpilih ini, baik bupati, wali kota maupun para gubernur ini memiliki beban yang sangat besar untuk bisa merealisasikan. Dan kita semua sudah sepakat bahwa kita satu garis ya, tegak lurus dengan asta-cita Bapak Presiden. Jadi kalau visi misi para kepala daerah ini bisa dijalankan, tentu juga itu akan otomatis menjalankan visi misi Bapak Presiden. Pak, tadi pemotongan dijelaskan nggak Pak untuk alokasi untuk apa? Apakah kementerian udah ada atau Tadi Pak Menteri tidak menjelaskan secara rinci, beliau hanya menyampaikan bahwa ada program-program prioritas yang harus dilaksanakan, juga yang nanti harus langsung direct dari pusat langsung ke masyarakat. Tapi kalau menurut Bapak sendiri dengan beberapa waktu lalu langkah Pak Menteri menyalurkan ke bank 200 triliun, nanti malah daerah dipotong, itu gimana Pak? Apakah ada semacam ketidakadilan seperti itu untuk daerah? Saya kira itu yang paling penting, poin utama. Dan maksudnya kita berharap supaya daerah diberi kepercayaan. Kalau daerah diberi kepercayaan, tentu uang tidak semua harus di bank, tapi di kas daerah ya. Di daerah juga saya kira ya di daerah kita mengelola dengan baik, apalagi semua kepala daerah baru ini semua punya komitmen kuat untuk melaksanakan ya. Oke. Ya, terima kasih ya. Sukses.